Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dokumen dari perencanaan pembelajaran. Namun sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Diantari Putri, dengan NIM 221-2021-140, dan rekan saya, Rusdianto Siagian dengan NIM 22-12-02-1114. baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Jadi yang pertama yaitu karakteristik perencanaan pembelajaran. Nah, dokumen perencanaan pembelajaran ini termasuk ke dalam karakteristik perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai sistematika kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai oleh guru dari masing-masing mata pelajaran. Di sini kami mengambil contoh dokumen dari guru SMP Negeri 1 Bangli untuk fase D, jenjang SMP untuk kelas 7. Nah, untuk dokumen yang pertama, ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini kami ambil untuk semester 2, tahun ajaran 2022-2023, SMP Negeri 1 Bangli. Pada semester 2 ini, pada bulan Januari, ada tanggal yang dilingkari warna merah itu menandakan libur nasional, yang ditandai dengan warna orange itu menandakan libur hari raya keagamaan, tanda warna yang diwarnai kuning merupakan tanda dari cuti bersama. Sedangkan untuk pada bulan Maret, yang ditandai dengan warna biru, merupakan perkiraan penilaian tengah semester 2 untuk SMP kelas 7. Yang berwarna abu-abu ini untuk menandakan rencana pelajaran US, rencana pembelajaran US dari SMP Negeri 1 Bangli. Nah, untuk tanda yang berwarna hijau ini merupakan rencana pelaksanaan Sumatep US dari SMP Negeri 1 Bangli. Jadi kalender pendidikan ini gunanya untuk menentukan minggu efektif untuk mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Bangli. Misalkan, pada bulan Februari ada 4 minggu efektif untuk pembelajaran bahasa Inggris, di mana pembelajaran bahasa Inggris itu didapat misalkan pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, pada bulan Februari ini, hari Senin untuk tanggal 6 dan hari Kamis untuk tanggal 9 ini tidak ada tanggal merah atau cuti bersamanya, jadi untuk minggu ini merupakan minggu efektif. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini juga kami dapatkan dari guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Bangli untuk fase D, kelas 7 SMP. Nah, capaian pembelajaran bahasa Inggris fase D ini menuntut peserta didiknya untuk memahami dan merespon teks bahasa Inggris sederhana secara lisan, tulisan, dan visual. Mereka memahami hubungan bunyi untuk huruf dan kosakata dalam bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi sosial sehari-hari dalam konteks pembelajaran di kelas. Adapun yang capaian di dalam capaian pembelajaran ini berisi untuk menyimak dan berbicara, membaca, memirsa, dan menulis, mempresentasikan. Nah, dalam menyimak dan berbicara ini, peserta didik dituntut dapat menggunakan bahasa Inggris secara sederhana untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial dan situasi kelas. Untuk membaca dan memirsa ini, siswa dituntut untuk dapat membaca kosakata yang familiar untuk mereka. Untuk menulis dan mempresentasikan, siswa dituntut untuk dapat menulis kata-kata dalam bahasa Inggris dan mempresentasikannya dengan menggunakan kosakata atau huruf yang familiar secara mandiri. Nah, selanjutnya untuk alur tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rusdianto. Untuk Rusdianto, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah urutan langkah yang diambil dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Alur tujuan pembelajaran dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan dan mengorganisir pengajaran mereka dengan jelas dan efektif. Berikut adalah penjelasan tentang alur tujuan pembelajaran beserta contohnya. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam alur tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Contohnya,
tujuan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris mungkin adalah siswa akan dapat berbicara bahasa Inggris dengan luwes dan benar dengan tata bahasa yang benar dalam waktu 1 minggu. Jadi ada batasan waktu. 2. Menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, pendidik perlu menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan tersebut. Contohnya dalam tujuan pembelajaran sebelumnya, siswa perlu memahami konsep grammar dan penggunaan-penggunaan tenses yang benar agar bisa mengaplikasikan pembelajaran tersebut. 3. Membuat rencana pembelajaran. Setelah menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, pendidik dapat membuat rencana pembelajaran yang meliputi langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana ini dapat mencakup pengajaran, strategi evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan. Contoh rencana pembelajaran untuk tujuan sebelumnya mungkin meliputi konsep grammar, tenses, writing, reading, dan sebagainya. Yang keempat, pengimplementasian rencana pembelajaran. Setelah merencanakan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut dalam proses pengajaran sehari-hari. Pendidik perlu mengajar materi dengan metode yang sesuai, memberikan contoh yang relevan, dan memberikan kesempatan siswa untuk berlatih dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. 5. Mengevaluasi kemajuan siswa. Tahap evaluasi penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Pendidik perlu mengukur kemajuan siswa secara teratur melalui tes, tugas, atau aktivitas lainnya. Evaluasi ini akan memberikan umpan balik tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan membantu pendidik dalam menyesuaikan pengajaran mereka jika diperlukan. Yang keenam, memberikan umpan balik dan penyempurnaan. Setelah melakukan evaluasi, pendidik perlu memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kemajuan mereka. Umpan balik yang efektif ini akan memberikan penguatan positif terhadap kemajuan yang telah dicapai serta memberikan saran untuk perbaikan. Pendidik juga dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan rencana pembelajaran yang akan mendatang. Bisa dilanjut? Next slide. Modul ajar. Modul ajar merupakan suatu alat atau dokumen yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran dengan menyajikan informasi, konsep, dan kegiatan belajar yang terstruktur secara sistematis. Modul ajar dapat digunakan oleh guru sebagai panduan dalam mengajar dan oleh siswa sebagai materi referensi yang dapat dipelajari secara mandiri. Contoh-contoh dari modul ajar, yang pertama, tujuan pembelajaran. Modul ajar biasanya dimulai dengan menyajikan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini menggambarkan apa yang diharapkan siswa dapat dicapai setelah mempelajari modul tersebut. Contoh tujuan pembelajaran dalam modul ajar adalah memahami konsep tenses, grammar, dan mampu berbicara fasih dalam bahasa Inggris, dan mengerti banyak vocab. Yang kedua, materi pembelajaran. Modul ajar mengandung penjelasan yang lengkap tentang materi yang akan dipelajari. Penjelasan ini dapat berupa teori, konsep, prinsip, atau informasi tentang lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh materi pembelajaran dalam modul ajar tentang penggunaan tata bahasa Inggris yang baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti grammar, vocab, writing, reading. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Modul ajar seringkali menyajikan berbagai aktivitas yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Aktivitas ini dapat berupa latihan soal, diskusi kelompok, tugas individu, eksperimen, atau proyek. Contoh aktivitas pembelajaran dalam modul ajar bahasa Inggris, latihan mendengarkan dan mencocokkan dialog dengan gambar yang tepat, dan diskusi kelompok tentang topik-topik tertentu menggunakan bahasa Inggris, dan menulis esai atau paragraf dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Modul ajar dapat menyertakan instrumen evaluasi untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa. Evaluasi ini dapat berupa pertanyaan seputar materi, tugas terstruktur, atau tes formatif. Contoh evaluasi dalam modul ajar bahasa Inggris adalah dengan memberikan pilihan ganda tentang penggunaan grammar yang benar, dan beberapa vocab atau listening, pencocokan,
melakukan beberapa tes untuk mengevaluasi pembelajaran para siswa. Modul ajar dapat disesuaikan dengan mata pelajaran dan tingkat kelas yang berbeda. Format, gaya penulisan, dan pengaturan modul ajar juga dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi guru atau institusi pendidikan. Bisa tolong di next slide. Urgensi perencanaan pembelajaran. Urgensi perencanaan pembelajaran merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang melibatkan perencanaan secara sistematis apa yang akan diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, serta bagaimana hasil pembelajaran akan dinilai. Urgensinya terletak pada beberapa alasan. Yang pertama adalah efisiensi. Perencanaan pembelajaran memungkinkan guru untuk menggunakan waktu dan sumber daya secara efisien. Dengan memiliki rencana yang terstruktur, guru dapat mengatur dan mempersiapkan materi pelajaran sebelumnya, menentukan metode pengajaran yang tepat, serta menyediakan sumber belajar yang diperlukan. Jadi kita dapat mengefisiensikan waktu kita agar tidak terbuang dan bisa lanjut ke materi-materi yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah relevansi. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan tingkat pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan individu mereka. Yang ketiga, peningkatan pembelajaran. Perencanaan yang matang membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan merencanakan tujuan pembelajaran yang jelas, guru dapat memfokuskan upaya mereka pada hasil yang diinginkan. Selain itu, guru dapat memilih metode pengajaran yang beragam dan tepat guna untuk membantu siswa memahami dan mengaplikasikan materi dengan lebih baik. Yang keempat, evaluasi. Perencanaan pembelajaran juga melibatkan perencanaan evaluasi. Guru dapat merencanakan instrumen evaluasi yang relevan, seperti tes atau tugas, untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi, sampai mana siswa mengerti dengan materi tersebut, dan hal ini memungkinkan guru untuk memperoleh umpan balik tentang keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh-contoh pembelajaran untuk topik saya kasih di sini perubahan fisika. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep bagaimana terjadinya perubahan-perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi pembelajaran, pengenalan konsep perubahan-perubahan fisika, contoh-contoh perubahan fisika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisika. Yang ketiga, metode pembelajaran. Guru dapat memberikan ceramah singkat untuk memperkenalkan konsep fisika dan melakukan diskusi kelompok tentang bagaimana contoh-contoh perubahan fisika yang dapat ditemukan di sekitar kita, dan melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati perubahan fisika dan mencatat hasilnya. Yang keempat, penilaian. Tugas tulis, kalau dalam bentuk penilaian kita bisa memberikan tugas tulis kepada siswa untuk menulis sebuah esai atau paragraf dan sebagainya tentang apa yang sudah diamati, bagaimana hasil ini perubahan fisika tersebut. Dan kita juga dapat memberikan tugas seperti diskusi kelompok, siswa yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk berbagi contoh perubahan fisika yang telah mereka temukan. Jadi ada tutor sebaya dan saling sharing begitu. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Itu saja yang kami dapat sampaikan untuk materi dokumen perencanaan pembelajaran. Sekian dari presentasi dari kami ucapkan terima kasih.